Petugas menggerebek 2 ruko yang dijadikan lokasi pembuatan oli palsu. Sudah beroperasi sejak awal tahun 2024, pabrik ini perharinya mampu menghasilkan sebanyak 2.400 botol oli motor palsu. Dua ruko yang dijadikan lokasi pembuatan oli motor palsu digerebek anggota Subdit Indak di Treskrim Sus Polda Banten. Pabrik oli palsu ini berada di Panongan, Kabupaten Tangerang dan sudah beroperasi sejak awal tahun 2024. Polisi mengamankan sejumlah karyawan yang bertugas mengoplos dan mengemas oli palsu tersebut. Siapa bosnya? Payung. Selain itu, barang bukti oli palsu siap diedar, botol kosong, oli yang belum dikemas, serta alat lainnya juga diamankan. Ini tutup. Botol. Setelah dilakukan pengembangan, polisi akhirnya menangkap 2 orang yang bertanggung jawab, yang berperan sebagai pemodal dan penanggung jawab produksi. Sedangkan 10 karyawan yang bekerja sejauh ini hanya ditetapkan sebagai saksi. Mereka melakukan produksi oli ini dengan membeli oli dari salah satu perusahaan. Setelah itu diolah kembali di lokasi produksi mereka dan di packing ulang, dijualbelikan melalui distributor yang ada di sekitaran wilayah Banten sampai dengan ke wilayah Kalimantan. Dalam sehari, para pelaku bisa memproduksi oli palsu sebanyak 10 drum atau jika dikemas bisa menjadi 2.400 botol, senilai Rp57 juta. Oli palsu yang diproduksi kemudian dipasarkan di Banten, Jawa Barat hingga Kalimantan. Selama 3 bulan terakhir, omset yang didapat mencapai Rp5,2 miliar. Sementara itu, perwakilan dari salah satu perusahaan yang mereknya dipalsukan memberikan tips untuk membedakan oli palsu dan oli asli. Konsumen bisa mengecek bagian tutup botol dan men-scan kode barcode yang tertera di belakang botol kemasan oli. Jadi yang pasti mesin motor itu akan mengalami cepat panas, jadi lebih boros. Itu efek jangka pendek. Jangka panjangnya itu dapat mengakibatkan endapan mesin itu jadi banyak sehingga harus turun mesin lah bahasa itunya ya. Kemasan botol itu yang paling mudah teman-teman bisa lihat pertama itu adalah dari tutup botol. Kemasan yang asli itu tutup botolnya itu adalah rapat ya, tidak bisa longgar dibuka-buka. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Iman Santosa melaporkan untuk NET.